Oke, tes tes. Ya, di sini saya akan ngejelasin untuk tugas yang kemarin dulu ya. Dari yang program palindrom dulu mungkin. Di sini saya bakal buat dulu dua variabel. Yang satu namanya kata asli sama palindrom yang isi dari variabelnya kosong. Terus saya mau buat inputan untuk usernya. Terus udah buat inputan untuk usernya, saya buat dulu keluarannya. Udah gitu kita masukin inputannya ke dalam ini, ke dalam scanner tadi. Terus saya mau buat variabel baru dengan tipe data integer di mana dia namanya panjang kata. Nah, si data ini dia akan menyimpan panjang data dari kata yang diinputkan oleh user nanti. Nah, nanti saya akan terangkan apa itu metode length di sini ya, length. Terus kita buat pengulangan. Terus i sama dengan i lebih besar sama dengan 0. I minus minus. Kemudian kita buat kondisi dimana kalau kata asli sama dengan palindrom. Oke, saya cek dulu. Oke ya, level dibalik level palindrom betul. Kita buat line aja biar enak. Terus kalau misalkan kita masukin kata lain, oke, bukan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi kenapa variabel palindrom ini kosong? Karena nantinya kita akan isi dengan di pengulangan ini di for. Jadi panjang kata ini, variabel ini, isi variabelnya atau nilainya itu nanti adalah panjang data dari variabel kata asli ini. Jadi metode .length ini dia akan mengembalikan banyaknya data dari isi variabel yang kita pilih. Yang kita pilih kan kata asli. Nah, nanti dia akan diulang. Nah, di mana panjang katanya ini nanti dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Nah, kita lihat dulu ke sini. Jadi, contoh nanti user itu dia menginputkan kata level. Level ini dia panjangnya, length-nya ini 5. Karena L, E, V, I, L 5 kan. Nah, terus di pengulangan sini ada kurang 1. Kenapa? Karena si metode char_add ini dia itu adalah sebuah metode di mana mengembalikan satu karakter pada variabel. Nah, variabelnya ini kan yang diinputkan user level.
level ini dia ada total data 5. Nah, char add ini dia hanya mengembalikan satu karakter. Sehingga kalau kita pilih karakter, oh iya, dan char add ini dia menghitung datanya itu dari 0. Jadi kalau kita masukkan 0, dia akan mengembalikan L. Kalau kita masukin indeks data ke 1, dia akan mengembalikan atau mengembalikan karakter E. Indeks data kedua V. Nah, kenapa dikurang 1? Karena totalnya ini level, kalau kita hitung dari 0, hanya ada 4. Jadi gini ya, level itu dia L itu sama dengan data ke 0, E itu sama dengan data ke 1, V itu sama dengan data kedua, E sama dengan data ketiga, L sama dengan 4. Jadi kenapa dikurang 1? Makanya nanti semua atau apapun yang diinputkan user itu panjang datanya ini bisa dihitung oleh metode char add. Nanti mudah-mudahan ngerti ya. Nah, kenapa dikurang 1 itu ya? Nanti sesudah dikurang 1 ini dia itu disimpan di palindrom. Jadi palindrom ini kan kosong. Nah, si variabel palindrom ini dia akan diisi oleh karakter-karakter yang dikembalikan oleh metode char add. Jadi nih, pertama kan panjang kata itu kan 5 kurang 1 4. 4 itu berarti kan L. 4 lebih besar sama dengan 0? Iya. Maka kalau iya, si karakternya ini disimpan pada variabel L. Pada variabel palindrom. Nah, terus berulang 3 ada E. Nanti disimpan lagi sampai sama dengan 0. 0 sama dengan 0 L kan? 0 sama dengan 0 kan berhenti. Data ke 0 itu kan L. Nah, nanti si variabel palindrom ini dia menyimpan kata level. Kemudian kita cek, melakukan pengkondisian kata asli ini apakah sama dengan yang ada di dalam palindrom, yang mana palindrom ini udah diisi dengan di pengulangan tadi ya. Jadi kalau sama dia akan mengeluarkan ini, kalau tidak sama ini. Nah, jadi mudah-mudahan ngerti ya. Nah, kemudian untuk array 2 dimensi untuk array 2 dimensi ini saya mau tipe datanya string. Kemudian nama variabelnya konsumen gitu ya. Terus ada array di mana di sini ada username, password, tutup, ada data lagi, Fikri misalnya, 321, terus ada data lagi, Farhan, Farhan, tipe datanya sorry, passwordnya tes misal, atau angka lagi aja deh. Kemudian udah terbentuk si array 2 dimensinya. Nah, nanti saya buat di mana ada boolean, tipe data boolean, nama variabelnya check. Saya set ke false terlebih dahulu. Kemudian saya buat inputan untuk user.
Udah gitu kita buat keluarannya dulu ya. Masukkan username, terus di sini ada string username sama dengan scan.next line, terus ada lagi masukkan password. String password sama dengan scan dot next line. Udah gitu saya membuat pengulangan. Yang pertama untuk barisnya, terus barisnya ini lebih kecil sama dengan konsumen, terus row-nya ini ditambah. Kemudian ada pengulangan lagi untuk kolom sama dengan 0, terus kolomnya ini lebih kecil dari konsumen baris. Kemudian kolomnya ditambah. Nah, kemudian di dalam pengulangan ini ada pengkondisian dimana kalau konsumen yang di dalam baris ini yang indeks ke 0 itu sama dengan username, dan konsumen row ke 1 itu sama dengan yang diinputkan password. Nanti booleannya ini berubah menjadi true. Kalau udah true, kita buat pengkondisian. Kalau cek login sukses, kalau salah username atau password salah. Kita coba dulu. Oke. Nah, jadi di sini area 2 dimensi itu kalau nggak salah bentuknya kayak gini. Jadi yang ke pinggir sini itu row, ke bawah itu dia kolom. Makanya kenapa pengulangannya ada 2, untuk ngecek berapa banyak row-nya atau baris, sama ngecek berapa banyak kolomnya. Nah, nanti kalau row 0, jadi row 0 itu yang pinggir sini. Kalau row 0 itu berarti array ke 0 ya. Array ke 0 ini kalau sama dengan yang diinputkan oleh user, di mana row 0 itu untuk username, dan row 1 atau indeks ke 1 berarti yang ini. Indeks array ke 1 yaitu password. Nanti kalau sama, dia akan nge-trigger variabel check jadi true. Nah, nanti kalau if checknya ini berarti gimana, tergantung kondisinya ya. Kalau defaultnya false, berarti nanti yang keluarnya yang bawah. Ya, kalau checknya sama dengan true, berarti nanti yang keluar adalah login sukses. Terus ada lagi yang soal segitiga ya.
segitiga. Untuk yang segitiga ini bentar, apa ya, kita buat inputan dulu aja. Kita buat inputan untuk berapa banyak segitiga yang mau dimasukin. Segitiga atau bintang ya? Masukkan berapa baris deh. Masukkan berapa baris yang diinginkan gitu aja deh. Terus kita buat datanya integer buat nerima inputannya. Terus nanti kita bikin pengulangan untuk print baris segitiga atau bintang gitu ya. Nah, di sini tuh ada for, maksudnya pakai for di mana i-nya itu berarti lebih kecil sama dengan dari baris. Terus i-nya itu plus. Kemudian udah ngeprint baris bintangnya, kita pengulangan untuk spasi antar segitiga bintang, dimana kita pakai for lagi. Ada variabel j sama dengan baris, terus j nya ini dia lebih besar sama dengan i, terus j nya itu kita kurang. Kok tutup. Terus kita print spasi. Udah di print spasi, kita buat pengulangan untuk nampilin bintangnya. Pakai for lagi, integer j sama dengan i 1. Terus j nya itu lebih kecil sama dengan i, j nya plus. Terus kita print bintang. Nah, kalau udah, kita print jarak antar kolom atau bintang. Kosong aja kayak gini. Kita cobain dulu. Misal bintangnya mau 4. Wah, berantakan ya. Bentar. Bentar ya, saya cek dulu.
Masalah di mana ya? Hmm. Bentar ya, biar videonya nggak terlalu lama. Saya coba pause dulu. Bisa pause ya? Bentar ya. Gak beraturan. Pengulangannya bener. Nanti aja lah ya. Yang penting udah ada bintangnya aja lah ya. Saya lupa sih bikin bintang bikin segitiga gimana. Kita lanjut dulu aja ke program yang ngecek berat badan. Java class. Berat ideal. Berat rumusnya itu apa ya kemarin? Berat sama dengan tinggi kali kurangi 100. Oke. Jadi kita buat dulu variabel ininya aja, 100-nya dulu. Terus 10% itu 0,1. Terus kita buat inputan untuk usernya. Udah buat inputan buat user. Bikin tampilan, masukkan nama. Sama masukkan tinggi badan ya. Tinggi badan. Di sini berarti string. Terus yang tinggi badan itu pakai double aja. Nah, kemudian untuk rumusnya namanya kan, nama rumusnya berat sama dengan tinggi badan dikurangi
100 tambah 10% kali tinggi. Nanti keluarannya adalah halo nama dengan tinggi plus tinggi badan terus berat ideal kamu adalah tambah rumus berat. Cobain dulu. Masukkan nama Fikri, tinggi badannya 180, nanti berat ideal kamu adalah 62. Kayak gitu ya. Untuk tugas yang kemarin, mungkin yang segitiga nanti saya saya cari lagi gimana. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan tugasnya. Semoga dia mengerti ya. Di sini kebanyakan kita pakai for sama pengkondisian if, dasar-dasar logika. Mungkin sekian aja. Terima kasih untuk perhatiannya.